إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang mulia, yaitu majelis salat Jumat berjamaah yang telah Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah diserukan kepada kalian untuk salat di hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk para sahabat beliau, dan juga untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini atau bulan ini kita telah memasuki bulan Desember, yang mana merupakan bulan yang penuh dengan hujan. Kata orang Jawa namanya Desember itu gede-gedene sumber, ya, dimana hujan itu lagi banyak-banyaknya. Maka sebagian orang ada yang mengeluh ketika terjadi hujan, padahal ini sebuah kesalahan, ya. Maka di sini kita akan memberikan beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang hujan yang Allah turunkan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita ketahui tentang hujan adalah bahwa hujan merupakan secara asal merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala mengatakan wa anzalna minas samaa'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan dari langit itu air yang penuh berkah. Kira-kira yang turun dari langit yang penuh berkah itu apa? Tidak lain adalah hujan. Maka hujan ini Allah sifati dengan air yang penuh berkah. Ya, di mana dengan air hujan, ya, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, hewan-hewan bisa minum, ikan-ikan bisa berenang, manusia bisa mendapatkan banyak manfaat, sawah-sawah bisa teraliri, semua, ya, memberikan banyak sekali manfaat. Makanya disebut sebagai, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru ketika sebagian orang ketika turun hujan kemudian dia mencela hujan, dia protes, kenapa hujan? Ya, hujan lagi. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Ya, maka kita syukuri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang penuh berkah ini. Kemudian yang kedua adalah karena hujan ini merupakan berkah, merupakan rahmat dari Allah, maka kita memohon kepada Allah agar diberikan manfaat dari hujan yang turun ini. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan adalah doa Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Maka doa yang ringkas ini hendaknya kita hafal. Ya, cuma sedikit saja, anak TK saja hafal. Ya, ketika turun hujan apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ya.
Kemudian yang ketiga, ketika hujan itu ternyata sangat besar, hujan itu ternyata sampai menimbulkan badai misalnya, sehingga sungai-sungai meluap, maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami dan janganlah di atas kami. Artinya cukup dengan hujan yang Engkau berikan ini, kemudian supaya tidak lagi ditambah karena akan menimbulkan bencana. Maka ini juga diantara doa yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hujan itu sangat lebat sehingga menimbulkan badai atau banjir atau yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat adalah bahwa karena hujan itu adalah rahmat, barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan hanya doa tadi yang kita disunahkan untuk membacanya, namun segala macam doa permintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga disunahkan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thintani la turaddan." Ada dua doa yang tidak akan tertolak. Artinya akan mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ad-du'a'u 'indan nida. Doa ketika azan. Ketika azan itu doa, setelah azan waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang kedua wa tahtal matar, dan ketika turun hujan. Maka di dua tempat tadi perbanyaklah kita berdoa kepada Allah, karena itu di antara waktu-waktu yang mustajab yang doa kita tidak akan tertolak. Maka setelah kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, silakan berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah karena hujan adalah berkah, maka di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah membiarkan sebagian dari baju kita untuk terkena hujan. Ini mungkin tidak banyak orang yang tahu, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ketika turun hujan, beliau sedikit menyingkapkan bajunya untuk dikenakan air hujan. Walaupun tidak hujan-hujanan. Ya, tidak seperti anak kecil langsung basah semua, tidak. Tapi sebagian saja dikenakan. Kenapa? Karena itu berkah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini demikian?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'annahu haditsu ahdin." Ya, min rabbih jalla wa ala. Karena itu baru saja turun dari Tuhan kalian. Artinya Allah yang menurunkan hujan tersebut, dan itu berkah. Ya, maka ya sibakkanlah baju kita sedikit atau kenakanlah air hujan itu sedikit, itu diantara sunnah. Ya. Kemudian yang selanjutnya jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah kita berdoa ketika hujan, ada pula doa setelah hujan yang menunjukkan bahwa kita bersyukur telah diberikan hujan yang berkah ini. Apa doanya? Ya, yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami telah diberikan karunia berupa hujan, ya, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa syukur kita bahwasanya kita telah diberikan rahmat baru saja dengan turunnya hujan. Maka dengan ini kita betul-betul mengakui bahwa itu adalah karunia Allah, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan tidak ada yang dapat menolak, ya, ketika hujan mau diturunkan Allah, tidak ada yang bisa menolak walaupun pawang hujan sekalipun. Sebagaimana tidak akan ada yang bisa menurunkan hujan, melakukan ritual-ritual untuk menurunkan hujan, kecuali Allah berkehendak untuk menurunkan hujan tersebut. Ya, ini bagian dari tauhid yang harus kita yakini, bahwasanya tidak ada yang kuasa untuk menurunkan atau menolak hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali renungkan
bahwa hujan itulah rahmat dari Allah, hujan itu berkah dari Allah. Namun kadangkala hujan juga bisa menjadi musibah, tapi itu karena perbuatan kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Seandainya kita tidak banyak berbuat dosa, itu akan menjadi berkah. Allah Ta'ala mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatun minas sama. Ya. Kalau seandainya penduduk itu beriman dan bertakwa, maka kami akan turunkan berkah, ya, dari langit dan juga bumi, yaitu hujan salah satunya. Kalau penduduk itu beriman dan bertakwa. Tapi kalau misalnya tidak beriman dan bertakwa, maka yang turun adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan kalau mereka ternyata mendustakan, maka mereka akan justru ditimpa oleh azab, ya, ditimpa azab atas apa yang mereka kerjakan. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan semoga Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk nahi mungkar, untuk mencegah kemungkaran ketika terjadi kemungkaran di sekitar kita, sehingga hal itu bisa mencegah adanya musibah yang menimpa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.